Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Humairo, mahasiswa dari Vokasi Institut Setiami. Di video ini kita akan belajar bersama mengenai pajak penghasilan pasal 21, khususnya untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Yuk kita mulai. Nah, pengertian PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Singkatnya, PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima karyawan atau penerima jasa lainnya di Indonesia. Siapa saja yang dikenakan PPh pasal 21? Yaitu ada pegawai tetap, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, bukan pegawai, penerimaan pensiun, dan lain sebagainya. Siapa yang memotong PPh pasal 21? Pihak yang wajib memotong PPh pasal 21 adalah pemberi penghasilan. Ini meliputi pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan pembayar honorarium jasa, dan penyelenggara kegiatan yang membayarkan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Nah, di sini ada tabel TER A yang meliputi dari PTK 0, TK1, dan K0. Lalu ada tabel TER B yang meliputi dari TK2, K1, TK3, dan K2. Lalu yang terakhir ada tabel TER C yang meliputi PTKP K3. Nah, selanjutnya ada tabel pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Nah, ini ada tarif untuk pegawai tidak tetap. Kalian bisa lihat di layar dan juga tarif bukan pegawai. Ada di bawahnya. Selanjutnya. Nah, pegawai tetap. Ini contoh satu dari pegawai tetap. Contoh perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Nah, misalnya, Tuan Rafa bekerja pada PTW. Tuan Rafa berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan atau K0. Gaji pokoknya sebesar 25 juta per bulan. Tunjangannya 6 juta per bulan. Premi JKK dan JKM yang per bulan yang dibayarkan oleh PTW untuk Tuan Rafa adalah masing-masing 0,25% dan 0,35% dari komponen gaji Tuan Rafa. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PTW untuk Tuan Rafa sebesar 300.000 per bulan. Tuan Rafa melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PTW kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan Rafa menerima atau memperoleh penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Nah, sekarang kita hitung untuk setiap masa pajaknya. Dari bulan Januari sampai dengan Desember, dapatkan gaji 25 juta per bulan, tunjangan 6 juta per bulan, premi JKK dan JKM yang sudah saya hitung tadi menghasilkan 150.000 per bulan. Nah, jadi total penghasilan bruto untuk per bulannya itu 31.150.000. Nah, untuk tarif efektifnya masuk dalam kategori A. Jadi, dari penghasilan bruto per bulan yang sebesar 31.150.000 mendapatkan persentase sebesar 13%. Jadi, PPh pasal 21-nya itu sebesar 4.049.500. Nah, ini untuk dari bulan Januari sampai November ya. Nanti kita bulan Desember beda perhitungan lagi. Nah, lalu untuk masa pajak terakhir, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024. Penghasilan bruto setahunnya jadi 373.800. Lalu kita kurangkan dengan pengurang yang satu, biaya jabatan setahun maksimal 6 juta. Yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan per bulan sebesar 300.000, jadi 12 dikalikan 300.000, hasilnya 3.600.000. Nah, untuk zakat juga sama, jadi 12 dikalikan 200.000, hasilnya 2.400.000. Total pengurang menjadi 12 juta. Penghasilan bruto dikurangi oleh total pengurang, totalnya itu jadi 316.800.000. Itu penghasilan netonya setahun.
Lalu kita kurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak setahun. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta, tambahan untuk menikah 4.500.000. Jadi total penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 58.500.000. Jadi penghasilan neto setahun dikurangkan penghasilan tidak kena pajak setahun, jadinya 303.300.000. Itu jadi penghasilan kena pajak setahun. Nah, selanjutnya kita kurangkan lagi. Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang setahunnya. Yaitu kita mulai dari 5% dikalikan 60 juta, menghasilkan 3 juta. 15% dikalikan 190 juta, menghasilkan 28.500.000. Lalu 25%-nya dikalikan dengan sisanya, yaitu 53.300.000, menghasilkan 13.325.000. Nah, untuk perhitungan persentasenya ini tuh dari PPh pasal 17. Kalian nanti bisa cek juga di internet atau dimanapun. Nah, jadi total PPh pasal 21 terutang setahunnya itu 44.825.000. Nah, kita kurangkan dengan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2024 sebesar 44.544.500. Jadi pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024 adalah 280.500. Jadi hasil kurang bayar ya, karena ada pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar pada bulan Desember. Lalu selanjutnya untuk contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua masih sama pegawai tetap, tetapi yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai subjek pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun kalender, tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun. Kita baca contoh salah ya. Tuan Iqbal mulai bekerja di PTD pada tanggal 1 Agustus 2024. Tuan Iqbal berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Tuan Iqbal menerima atau memperoleh gaji sebesar 18 juta per bulan dan membayar iuran pensiun melalui PTD sebesar 150.000 per bulan. Selama tahun 2024, perhitungan PPh pasal 21 Tuan Iqbal sebagai berikut. Nah, sekarang kita hitung dari setiap masa pajaknya dari bulan Agustus sampai Desember. Penghasilan brutonya itu sebesar 18 juta per bulan dan mendapatkan tarif efektif bulanan masuk ke kategori A sebesar 8%. Nah, jadi PPh pasal 21-nya itu sebesar 1.440.000. Tapi dari bulan Agustus sampai November saja ya, karena kita Desember ya, beda perhitungan. Nah, masa pajak terakhir perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Desember 2024. Penghasilan bruto setahunnya itu 90 juta. Kita kurangkan lagi, ada pengurangannya lagi. Yang pertama, biaya jabatan setahunnya itu 5% dikalikan 90 juta. Tapi karena ini masuknya cuma 5 bulan, jadi maksimal 5 bulan dikalikan 500.000 sebesar 2.500.000. Iuran pensiunnya juga sama, kita hitung 5 bulan dikalikan 150.000, jadi 750.000. Jadi total pengurangnya itu 3.250.000. Nah, penghasilan bruto setahun dikurang oleh total pengurang, jadinya itu 86.750.000 untuk penghasilan neto setahunnya. Nah, kita kurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak setahun untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Jadi, penghasilan kena pajak setahunnya yaitu 32.750.000. Nah, kita hitung lagi dengan pajak penghasilan pasal 21 terutang menggunakan tarif PPh pasal 2117. Namun, karena ini tidak sampai 60 juta, jadi cuma ada 5%, dikalikan 32.750.000.
Hasilnya itu jadi 1.637.500. Nah, pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai bulan November 2024 yaitu sebesar 5.760.000. Jadi dikurang. Hasil itu minus 4.112.500. Itu yang dinamakan pajak penghasilan pasal 21 yang lebih dipotong. Jadi PPh pasal 21-nya Tuan Iqbal itu kelebihan dipotong 4.112.500. Nah, ini contoh ketiga pegawai tetap, tetapi yang masih memiliki kewajiban pajak subjektif ya saat berhenti bekerja pada tahun berjalan. Kita baca contoh soalnya ya. Tuan Denny mulai bekerja di PT X sejak tahun 2021. Tuan Denny berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Pada tanggal 1 September 2024, Tuan Denny berhenti bekerja pada PT X. Selama tahun 2024, Tuan Denny menerima atau memperoleh gaji sebesar 21 juta per bulan dan membayar iuran pensiun untuk setiap bulannya melalui PT X sebesar 100.000 per bulan. Selama tahun 2024, perhitungan PPh pasal 21 Tuan Denny sebagai berikut. Nah, sekarang kita hitung setiap masa pajaknya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus dengan penghasilan bruto per bulannya 21 juta. Tarif efektif bulanannya masuk ke kategori A, mendapatkan persentase sebesar 9%. Jadi PPh pasal 21-nya itu sebesar 1.890.000 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Karena bulan Agustus ya, nanti kita beda perhitungan. Masa pajak terakhir, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang pada bulan Agustus 2024. Penghasilan bruto setahunnya itu sebesar 168 juta. Lalu kita kurangkan dengan 1 biaya jabatan setahun. 5% dikalikan 168 juta. Tapi kita tidak memakaikan ini karena dia masuk maksimal 8 bulan. Jadi 8 dikalikan 500.000 jadinya 4 juta. Iuran pensiunnya juga sama. 8 dikalikan 100.000 jadinya 800.000. Jadi total pengurangnya itu sebesar 4.800.000. Lalu penghasilan bruto setahun dikurangkan oleh total pengurang hasilnya 163.200.000. Itu penghasilan neto setahun. Lalu dikurangkan lagi dengan penghasilan tidak kena pajak setahun untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Jadi total penghasilan kena pajak setahunnya itu sebesar 109.200.000. Pajak penghasilan pasal 21 terutang setahunnya itu kita hitung lagi dengan menggunakan tarif pasal 17. Itu 5% dikalikan 60 juta menghasilkan 3 juta. 15% dikalikan dengan sisanya yaitu sebesar 49.200.000. Hasilnya 7.380.000. Jadi total pajak penghasilan pasal 21 terutang setahunnya itu sebesar 10.380.000. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan Julinya itu sebesar 13.230.000. Nah, jadi kan 10.380.000 dikurang 13.230.000. Hasilnya itu minus 2.850.000. Ini jadi pajak penghasilan pasal 21 yang lebih dipotong. Nah, contoh kasus selanjutnya itu tentang pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan dengan jumlah penghasilan kurang dari 2.500.000 seharinya. Kita baca contoh soalnya ya. Tuan Tio bekerja pada PTR pada bulan Maret 2024. Tuan Tio melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 14 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut,
Tuan Tio menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 5.040.000, sehingga jumlah penghasilan bruto seharinya sebesar 5.040.000 dibagi 14 hari. Jadinya 360.000 seharinya. Perhitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif efektif harian, yaitu yang 0% dikalikan 360.000. Jadi totalnya 0. Nah, catatan. PTR tidak memotong pajak penghasilan pasal 21 Tuan Tio, tetapi wajib membuat 14 bukti potong pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan Tio sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan satu bukti potongan pajak penghasilan pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Nah, sekarang masih atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan dengan jumlah penghasilan lebih dari 2.500.000 per hari. Kita baca contoh soalnya ya. Tuan Deon bekerja pada PT V. Tuan Deon menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar 420.000 per unit TV. Tuan Deon menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 8 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 3.360.000. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu 5% dikali 50% dikali 3.360.000 sama dengan 84.000. Nah, sekarang contoh soal atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan. Kita baca contoh soalnya ya. Tuan Chandra bekerja sebagai pemetik teh pada perkebunan milik PTM. Tuan Chandra status tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Tuan Chandra menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen yang diperolehnya. Sama tahun 2024, Tuan Chandra menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh pasal 21 sebagai berikut. Pada bulan Januari, dia mendapatkan penghasilan 4.200.000. Tarif efektif bulan kategori A-nya 0%, jadi PPh pasal 21-nya tidak ada. Pada bulan Februari, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 5.900.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 0,50%. PPh pasal 21-nya 29.500.000. Pada bulan Maret, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 6.300.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 75%. PPh pasal 21-nya sebesar 47.250. Pada bulan April, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 6.100.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 0,75%. PPh pasal 21-nya sebesar 45.750. Pada bulan Mei, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 5.600.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 0,25%. PPh pasal 21-nya sebesar 14.000. Pada bulan Juni, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 7 juta. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 1,25%. PPh pasal 21-nya sebesar 87.500. Pada bulan Juli, dia menerima penghasilan bruto sebesar 5.700.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 0,50%. PPh pasal 21-nya sebesar 28.500. Pada bulan Agustus, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 6 juta. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 0,75%. PPh pasal 21-nya sebesar 45.000. Pada bulan September, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 8 juta. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 1,50%.
PPh pasal 21-nya sebesar 120.000. Pada bulan Oktober, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 5.900.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 0,50%. PPh pasal 21-nya sebesar 29.500. Pada bulan November, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 6.100.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 0,75%. PPh pasal 21-nya sebesar 45.750. Pada bulan Desember, dia mendapatkan penghasilan bruto sebesar 7.500.000. Tarif efektif bulanan kategori A-nya sebesar 1,25%. PPh pasal 21-nya sebesar 93.750. Jadi jumlah penghasilan brutonya selama setahun yaitu sebesar 74.300.000. Dan PPh pasal 21-nya sebesar 586.500. Nah, sekarang untuk contoh kasus bukan pegawai. Dengan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kita baca contoh salah ya. Tuan Farel adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PTC. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Farel menerima atau memperoleh imbalan dari PTC sebesar 700 juta. Perhitungan PPh pasal 21-nya, yaitu yang pertama, dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Farel ada sebesar 50% dikalikan 700 juta, sama dengan 350 juta. Lalu, perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh sebagai berikut. Yang pertama, 5% dikalikan 60 juta, ditambah 15% dikalikan 190 juta, ditambahkan dengan 25% dikalikan 100 juta. Jadi sama dengan 56.500.000. Nah, sekarang masih contoh kasus atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kita baca contoh salah ya. Tuan Bima adalah seorang konsultan pajak independen dengan keahlian khusus di bidang sengketa pajak dan keberatan banding. Dan ia menangani kasus sengketa pajak milik PTO. Setelah proses yang kompleks dan negosiasi yang berhasil, sengketa pajak PTO terselesaikan. Atas jasa konsultasi dan pendampingan yang diberikan, Tuan Bima menerima imbalan sebesar 500 juta dari PTO. Perhitungan PPh pasal 21-nya sebagai berikut. Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Bima adalah sebesar 50% dikalikan 500 juta, sama dengan 250 juta. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 UU PPh sebagai berikut. 5% dikalikan 60 juta, ditambah 15% dikalikan 190 juta, sama dengan 31.500.000. Contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan diterima oleh bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan material atau bahan. Kita baca contoh salah ya. Pada bulan September 2024, Tuan Ray melakukan penyerahan jasa perawatan TV kepada PTH dan menerima atau memperoleh imbalan sebesar 18 juta. Sehubungan dengan penyerahan jasa yang dimaksud, Tuan Ray mempekerjakan seorang ahli kelistrikan dengan upah sebesar 5.500.000 dan melakukan penggantian komponen TV yang rusak seharga 2 juta. Sebagaimana telah dituangkan dalam kontrak antara Tuan Ray dan PTH dan dibuktikan dengan faktur tagihan dari ahli kelistrikan serta faktur pembelian komponen TV yang dilampirkan oleh Tuan Ray, perhitungan PPh pasal 21-nya sebagai berikut. Besarnya pajak penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan jasa yang diterima atau diperoleh Tuan Ray dihitung dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai, tidak termasuk pembayaran upah ahli kelistrikan dan besaran harga komponen yang diserahkan oleh Tuan Ray.
Dasar pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Ray 50% dikali buka kurung 18 juta diambil buka kurung 5.500.000 ditambah 2 juta tutup kurungnya 2 kali sama dengan 5.250.000. Besarnya pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan diterima atau diperoleh Tuan Ray yaitu 5% dikalikan 5.250.000 sama dengan 262.500. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, tidak tetap, dan bukan pegawai. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian ya. Bila ada kata yang salah atau penjelasan saya yang salah, langsung beritahukan di kolom komentar ya. Biar kita belajar bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.